Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Bahasan pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu kita akan membahas mengenai balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu pendekatan untuk mengukur kinerja dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, serta kondisi internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. Kata balance itu berarti berimbang, yang dimaknai bahwa adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam balance scorecard yang mencakup: pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan dalam perusahaan tersebut. Dalam menyusun balance scorecard ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah menilai fondasi organisasi, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Yang selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi organisasi, di mana tindakan yang dilakukan itu dapat melakukan perumusan strategi. Visi organisasi dijabarkan dalam bentuk sebuah tujuan. Yang ketiga adalah membuat tujuan organisasi. Ingat, dalam tujuan organisasi ini tindakan yang harus dilakukan itu bertujuan kepada 4 perspektif, yaitu perspektif customer, perspektif stakeholder, perspektif employee atau karyawan, dan mengukur juga kapasitas organisasi. Tahapan yang keempat yaitu membangun strategi bisnis, yaitu dengan mempertimbangkan pendekatan apa saja yang dapat digunakan demi tercapainya visi dan misi dari organisasi ini. Tahapan berikutnya yang kelima yaitu pengukuran performance, dengan menetapkan tujuan strategis dan kriteria pengukuran kinerja, serta mengidentifikasikan hasil atau outcome yang diinginkan dan proses yang dilakukan untuk mencapai outcome tersebut. Tahapan yang terakhir yang keenam adalah menyusun inisiatif, yaitu dengan menetapkan target jangka pendek dan jangka panjang dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan berdasarkan pengalaman masa lalu atau hasil benchmarking terhadap organisasi lain yang lebih unggul di dalam bidang tersebut. Yang selanjutnya yaitu menetapkan program-program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Itu beberapa tahapan dalam pembentukan balance scorecard yang harus dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan ketika ingin mengukur kinerjanya dengan menggunakan atribut balance scorecard. Mengapa pengukuran kinerja itu harus dilakukan dengan balance scorecard? Yaitu dalam konsep pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memberi pedoman dalam penentuan tujuan dan ukuran scorecardnya, dan yang kedua mendapatkan komitmen dari partisipan proyek, dan yang ketiga adalah mengklasifikasi kerangka kerja bagi pelaksanaan dan proses manajemen yang dapat dilaksanakan setelah penyusunan scorecard awal itu dilaksanakan. Itu tujuan dalam penyusunan konsep pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard. Balance scorecard ini dijalankan dengan 4 perspektif yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif internal, dan yang terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pada masing-masing perspektif tersebut itu harus disusun strategi untuk mencapai tujuan penilaian pada masing-masing perspektif tersebut. Sehingga 4 perspektif yang ada dalam balance scorecard tersebut saling berkorelasi, saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan, karena ini menjadi sebuah cakupan untuk membuat sebuah penilaian terkait dengan adanya kinerja perusahaan, yaitu dari aspek keuangannya bagaimana, dari pertumbuhan pelanggan itu bagaimana, dari pertumbuhan bisnis internalnya itu bagaimana, dan pertumbuhan dan pembelajaran yang terjadi pada perusahaan tersebut itu juga bagaimana. Ini 4 perspektif yang saling berkorelasi untuk mencapai sebuah indikator pada balance scorecard. Untuk dapat memahami masing-masing perspektif dalam balance scorecard, yang pertama yaitu berkenaan dengan perspektif keuangan atau financial perspektif. Dalam aspek keuangan, menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan dari strategi itu memberikan perbaikan yang mendasar. Pengukuran kinerja keuangan biasanya mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis itu sendiri, yaitu yang pertama adalah growth, bertumbuh, sustain, yang bertahan, dan harvest pada saatnya adalah menuai atau panen. Nah, ini indikator dari perspektif keuangan. Mengapa itu dibutuhkan dalam balance scorecard? Karena menunjukkan pertumbuhan dalam aspek keuangan perusahaan, mulai dari growth, sustain, sampai pada akhirnya dia akan menuai atau harvest pada waktu yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari perusahaan tersebut dengan menggunakan perspektif keuangan. Biasanya perspektif keuangan ini diukur dengan menggunakan ukuran ROI, Return on Investment, atau berdasarkan pada bauran pendapatan, atau berdasarkan pemanfaatan aset yang biasanya diukur dengan aset turnover-nya, dan juga diukur dari berkurangnya biaya secara signifikan atau efisiensi yang telah dilakukan oleh manajemen organisasi perusahaan. Ini beberapa indikator atau ukuran yang biasanya dipergunakan dalam mengukur kinerja dalam perspektif keuangan yang mendukung pelaksanaan balance scorecard dalam sebuah organisasi perusahaan. Perspektif selanjutnya dalam balance scorecard yaitu mengenai perspektif pelanggan atau customer perspektif, di mana dalam perspektif pelanggan ini yang menjadi indikator utama adalah customer profitability, yaitu suatu tingkatan laba bersih yang diperoleh perusahaan dari suatu target segmen tertentu. Namun untuk mendapatkan customer profitability ini ada hal yang menentukan, yaitu customer satisfaction. Customer satisfaction ini merupakan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria kinerja tertentu. Nah, selanjutnya customer satisfaction ini akan mempengaruhi terhadap customer acquisition dan customer retention, di mana customer acquisition ini merupakan suatu tingkat tertentu di mana perusahaan mampu untuk menarik perusahaan baru. Sedangkan customer retention merupakan suatu tingkat tertentu di mana perusahaan dapat hubungan dan mempertahankan konsumennya. Ini kalau dihubungkan dengan konsumen yang lama, maka akan terbentuk yang namanya market share dari dua hal tersebut, dari customer acquisition yang merupakan customer baru dan customer retention yang merupakan customer lama, akan membentuk yang namanya market share. Market share ini merupakan porsi penjualan yang dikuasai
dalam suatu segmen tertentu. Sehingga dalam perspektif pelanggan ini kita harus mencapai yang namanya customer profitability dengan memperhatikan market share yang kita miliki. Ada dua hal yang menjadi kelompok utama dalam pengukuran perspektif pelanggan, yaitu yang pertama adalah core measure group dan yang kedua adalah customer value proportion. Untuk core measure group ini dipengaruhi atau indikator yang dipergunakan adalah pangsa pasar atau market share, retensi pelanggan atau customer retention, akuisisi pelanggan atau customer acquisition, dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Ini yang menjadi indikator utama dalam pengukuran core measure group. Sedangkan untuk yang kelompok yang kedua yaitu customer value proportion itu dipengaruhi oleh product attribute, customer relationship, dan image and reputation. Sehingga untuk customer value proportion ini, maka yang memberikan dampak utama atau indikator yang dipergunakan itu adalah produk atau jasa yang diberikan, relasi ke customer, serta image dan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang berkaitan dengan perspektif pelanggan. Sedangkan dalam perspektif proses bisnis internal atau internal bisnis proses itu terbagi menjadi 3 proses bisnis utama, yaitu yang pertama adalah proses inovasi, yang kedua proses operasional, dan yang ketiga adalah proses pelayanan purna jual. Di mana dalam proses inovasi ini dibutuhkan pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan, serta pengukuran terhadap proses pengembangan produk itu sendiri. Artinya dalam proses inovasi ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai inovasi terhadap penelitian dasar dan terapan untuk produk-produk yang sudah jalan dan produk yang sudah memiliki potensi pasar. Sedangkan yang indikator yang kedua yang dipergunakan adalah untuk pengembangan produk selanjutnya. Nah, yang kedua dalam proses operasional yang menjadi indikator dalam penilaian perspektif proses bisnis internal ini berhubungan dengan efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu. Sedangkan untuk proses bisnis pada pelayanan purna jual yang berpengaruh dalam tingkat kepuasan pelanggan ini adalah ketika proses purna jual itu diberikan kepada customer, maka customer akan kembali lagi ke perusahaan karena memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kembali karena adanya pelayanan purna jual tersebut. Perspektif selanjutnya yaitu berhubungan dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau learning and growth, di mana dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini faktor pendorong di hasilnya kinerja yang istimewa dalam 3 perspektif balance scorecard sebelumnya itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan, di mana dengan peningkatan pengetahuan karyawan dari pemahaman sebelumnya tentunya akan berdampak pada meningkatnya tingkat kemampuan karyawan itu sendiri. Sehingga dengan kemampuan karyawan itu meningkat tentunya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik kembali. Sehingga dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini indikator utama yaitu mengenai peningkatan pengetahuan karyawan yang berdampak terhadap peningkatan kemampuan karyawan itu sendiri sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sehubungan dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini ada 3 indikator utama yang dipergunakan, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan motivasi. Untuk kemampuan karyawan ada beberapa hal yang berpengaruh, yaitu tingkat kepuasan para karyawan itu sendiri,
tingkat perputaran para karyawan, besarnya pendapatan perusahaan per karyawan, nilai tambah per karyawan, serta tingkat pengembalian balas jasa. Sedangkan untuk kemampuan sistem informasi dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan informasi yang dibutuhkan, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam indikator atau aspek motivasi dipengaruhi oleh jumlah saran per karyawan, jumlah saran yang diimplementasikan, jumlah saran yang berhasil guna, serta banyaknya karyawan yang mengetahui dan mengerti visi-misi dan tujuan dari pendirian perusahaan. Itu yang berkaitan dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan balance scorecard juga dapat dipahami dengan piramida perspektif balance scorecard, di mana dalam piramida perspektif balance scorecard ini juga ada 4 perspektif yang berkaitan, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Mengenai perspektif keuangan, hal yang paling dasar yang harus dijaga yaitu mengenai kerugian keuangan pada perusahaan tersebut. Sedangkan dalam perspektif pelanggan, tentunya yang menjadi perhatian utama adalah kehilangan dari pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas atau perspektif operasional internal, maka yang harus dipahami dan dipelajari serta ditekankan itu mengenai hukum, kebijakan, prosedur kerja, dan sistem organisasi yang dijalankan. Sedangkan berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang menjadi pendukung dalam aktivitas operasional perusahaan tersebut, serta sistem manajemen informasi yang diterapkan dalam perusahaan. Itu yang berkaitan dengan piramida perspektif balance scorecard. Dalam pengukuran balance scorecard ini perlu di breakdown terhadap sasaran strategik, ukuran hasil, dan ukuran pemicu kinerjanya. Dalam kaitannya dengan perspektif keuangan, contohnya adalah pertumbuhan pendapatan dan perubahan biaya. Ukuran hasil atau outcome yang diharapkan adalah pertumbuhan pendapatan dan penurunan biaya itu sendiri. Sehingga ukuran pemicu kinerja yang digunakan adalah revenue mix dan cycle efektivitas. Sedangkan untuk perspektif pelanggan, sasaran strategiknya ini mengenai brand equity dan meningkatnya kualitas layanan customer. Sehingga ukuran hasil yang dipergunakan adalah customer acquisition, customer retention, dan customer satisfaction. Untuk ukuran pemicu kinerja yang biasanya dipergunakan itu adalah pertambahan dari pelanggan yang baru, serta berkurangnya jumlah keluhan yang terjadi. Sedangkan untuk perspektif bisnis internal ini untuk sasaran strategiknya berkaitan dengan peningkatan kualitas proses layanan pelanggan. Sedangkan untuk ukuran hasilnya berkenaan dengan jumlah penanganan keluhan, peningkatan pendapatan atau response times-nya, dan ukuran pemicu yang dipergunakan itu adalah semakin sedikitnya jumlah keluhan. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, sasaran strategik yang dipergunakan adalah peningkatnya komitmen karyawan dan meningkatnya kapabilitas dari karyawan itu sendiri. Sehingga ukuran hasil yang dipergunakan ini berkaitan dengan retensi karyawan dan pelatihan karyawan. Untuk ukuran pemicu kinerjanya, ini yang dipergunakan adalah berkurangnya jumlah karyawan yang keluar serta jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan. Ini pengukuran dalam balance scorecard yang disajikan oleh Mulyadi. Sedangkan pengukuran balance scorecard untuk mengukur kinerja eksekutif, biasanya yang dipergunakan itu adalah kalau dalam perspektif keuangan, maka ukuran kinerja yang biasanya digunakan itu return on investment atau ROI. Terus bauran pendapatan atau revenue mix, pemanfaatan aset atau aset turnover-nya, serta
berkurangnya biaya secara signifikan. Ini berhubungan dengan efisiensi. Untuk perspektif customer atau pelanggan biasanya dikaitkan dengan jumlah customer baru, jumlah customer yang menjadi non-customer, serta kecepatan waktu layanan customer. Untuk proses bisnis internal, ini berkaitan dengan cycle time, terus on-time delivery, serta cycle efektivitas. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ini berhubungan dengan kemampuan karyawan serta kualitas hasil kerja dari karyawan pada perusahaan tersebut yang ditentukan dengan Quality Work Life Index-nya. Setelah kita memahami dari yang namanya balance scorecard ini, maka kita akan menemukan keunggulan dalam konsep pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard, yaitu dalam hal ini berkaitan dengan komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Sedangkan menurut Gunawan bahwa dengan pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard itu lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis serta fokus terhadap tujuan perusahaan. Sedangkan keunggulan lainnya itu berkaitan dengan pengukuran yang memberikan pandangan bisnis luas dan komprehensif kepada manajer puncak, memberitahukan akibat terjadinya kegagalan, meminimumkan kelebihan informasi yang membatasi jumlah pengukuran, serta menggabungkan pengukuran finansial, pertumbuhan dan operasional pada kepuasan konsumen, proses internal, inovasi organisasi, dan pertumbuhan organisasi itu sendiri. Itu keunggulan dan manfaat dari balance scorecard, sehingga baik untuk digunakan sebagai konsep pengukuran kinerja bagi suatu organisasi perusahaan. Demikian materi balance scorecard pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen keuangan yang dapat saya sajikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan paparan ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Terima kasih.